Dan pada malam hari ini sekedar memberitahukan saya pengajian kita kajian pada malam yang terakhir, dan insya Allah nanti tanggal 23 kita akan bertawakuf dan tidak akan baca kitab lagi, kita akan sekalian seramiran segala. Jadi ada 3 acara kita paham dan tawakufan dan sekalian kita bikin Isra dan Mi'raj dan Ilham Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mulai dulu dekat sekali bulan Rajab, dia sudah memberitahuan aja, namun pemberitahuan dari yang resmi belum, ini sudah bocoran. Ya, bocoran berpada. Al-Hadini ahwalikum minatun salihah ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وجدنا وجدتنا وابنا وامتنا وفرنا خالدنا ورزقنا ولمشايخنا ولمعلمنا وإفتاة وسمع حضرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وعلى من العلم لله ما كان شاهدا المغاربين في كل سيد محمد الله والنساء والفاتح ودام والباوي ولسان كل لسان وطبان والحمدلله والغفران والفجرات ثم الفضل وسلام الله الى قد سوى الله سبحانه وتعالى في الجنه ثم خصوصا مالك هذا الكتاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشهم في قلوبهم برحمة والمغفرة ويسكن الجنة وإلى هذا النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند قلوب الحادث العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عمر ومن عالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وعلي وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على يد عبادك واصابع عبادك أسأل الرب والرجال وإمام الغيبة والحرام وترجمان لسان الكتاب ومقع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا
وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشرفين يا ربك ومروة عظيما ورفة ومحامة وذرا ورضي الله تبارك وتعالى عن الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقي الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak yang kami muliakan, sebelum kita memulai kajian kita pada saat ini, marilah sama-sama kita berniat bahwa di dalam menuntut ilmu ini kita niatkan semoga hati kita selalu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita menjadi lemah lembut, hati yang selalu takut kepada Allah, dan hati yang menjadi sebab kita terbimbing dan selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihat. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal mudzakarata wa tadhkira wa nafa wal ittiba'a wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a wajhi wa mardati wa qurbi wa thawabi. Subhanahu wa ta'ala qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid daraini radhiyallahu anhu ila an qala
sunnatu arba'u khisalin. Dalam pasal ini kita akan menjelaskan macam-macam pertolongan dan hukum-hukum di dalam memberikan pertolongan. Ini berkaitan dengan masalah urusan ibadah. Walaupun pada dasarnya pertolongan pihak pertama untuk diberikan pihak kedua itu sunnahnya tidak memberikan pertolongan, karena sejatinya ibadah itu sifatnya dia pribadi. Selama dia mampu melaksanakan, tidak dianjurkan untuk minta pertolongan. Maka dalam hal ini ulama membagi yang pertama, jenis pertolongan itu mubahatun dalam hukum mubah. Mubah itu dilaksanakan, dia tidak mendatangkan pahala, dan ditinggalkan pun tidak menjadi sebab berdosa. Itu al-ibadah. Dalam hal ini contohnya takribul ma', mendekatkan air untuk berwudu. Satu contoh, seumpama air buat wudu seember ada di pojok kanan kita tuh, karena itu dekat sama keran. Kita ada di teras, minta tolong diambil di air seember buat wudu kita. Jadi ada proses mendekatkan air dalam menolong membantu orang berwudu. Itu jenis pertolongannya mubah. Yang nolongin dia kagak berpahala, dia kagak nolongin dia kagak berpahala. Justru lebih bagus di saat orang yang mau berwudu itu datangin tempat itu adanya air. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini masuk dalam kategori kekhususan Rasulullah, karena bentuk untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain daripada Rasulullah yang dianjurkan, kayak misalkan kekhususan Nabi kan banyak. Puasa nyambung, kagak ada batalnya, yang Nabi Muhammad doang. Kita dulu menyebutnya puasa putih, puasa tarkuma fihi ruh, nggak boleh makan makanan yang bernyawa. Jadi datang waktu maghrib kagak dibatalin tuh. Nabi itu puasa hari ini bukannya besok. Jadi maghrib kagak dibatalin, dan itu kekhususan buat Nabi. Kalau ada umat Nabi melakukan puasa kayak begitu, haram hukumnya. Maghrib kagak dibatalin, gua masih kuat nih puasa sampai besok. Haram, nggak boleh kayak begitu. Jadi ada sisi-sisi kekhususan yang dimiliki Rasulullah yang agak diperkenalkan untuk umatnya. Makanya al-isti'anah dalam hukum mubahan ini takribul ma', mendekatkan air untuk menolong orang mudah di dalam berwudu. Itu hukumnya mubah, nggak sunnah. Hukumnya mubah. Kedua, khilaful aula. Apa ini khilaful aula? Biar kita enak. Khilaf itu artinya berbeda. Al-aula dari yang nomor pertama. Mananya
khilaful aula di sini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak sesuai dengan sunnah. Saya kasih contoh. Kita masuk ke musola, ngebiasain nginjek teras musola kaki kiri mulu. Masuk ke kamar mandi kaki kanan mulu. Itu namanya khilaful aula. Itu hukum begitu, Pak. Mada kayaknya kanan kiri mulu, atau mada berdiri, minum berdiri, namanya khilaful aula. Bahkan termasuk daripada khilaful aula, maka sekiranya masih bisa menggunakan jari jemari, jangan coba-coba pakai sendok. Kecuali makannya di toko kali ya, banjir gitu kan. Di Eropa kita pakai begini kepada abar-abaran, jadi beragama sendok. Jadi banyak khilaful aula. Nah maka Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitabnya Hasyiah Al-Baijuri daripada Fathul Qadirnya Ibnu Qasim Al-Basri, beliau katakan khilaful aula ini sebenarnya dua karakter. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh itu kan kalau kita ngomongin sesuatu yang tidak disukai di dalam syariat agama, itu makruh. Dia dikerjakan itu makruh, tidak menjadi sebab adanya dosa bagi pelaku, dan meninggalkannya itu lebih utama. Nah kalau ada kalimat khilaful aula berbeda dari yang pertama, maka saran dari para ulama lebih baik jangan dikerjain. Kayak contoh sabbul ma'i ala nahmil mutawaddi. Mentang-mentang orang kaya wudu hanya diambilin, ngebasuh muka yang dituangin, dia duduk doang, duduk doang, dia wudu duduk doang, tuangin ada, dituang, dia diusapin muka gua, usapin, di tangan gua lu lapin, lu apa namanya, basuhin, tangan kiri basuhin, sebagian kepala sebagian diusapin, kaki disiramin, badan dia nggak ngapa-ngapain. Nah itu namanya khilaful aula. Baiknya ditinggalin. Apa? Gimana? Ya, ribut-ribut kita istilah-istilah kayak begitu. Paham ya? Terus wal makruhatu, pertolongan nomor ketiga dalam hukum makruh, dia yaitu liman yaksiru aqdola, bagi orang yang membasuh anggota tubuhnya. Maknanya begini, di dalam wudhu itu ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum makruh. Ketika Bapak membasuh wajah sekali, itu hukum wajib. Ketika Bapak membasuh yang kedua, itu Bapak sunnah. Ketika Bapak membasuh basuhan yang ketiga, itu pun sunnah. Lalu bagaimanakah yang di dalam hukum makruh? Membasuh lebih dari 3, membasuh kurang dari 3. Seandainya air itu mencukupi,
maka bagusnya setiap membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Kalau airnya terbatas, cukup sekali. Paham ya Pak? Jadi tidak boleh lebih dari 3, tidak boleh kurang dari 3. Kalau kita basuhnya 2 kali, makruh. Basuh cuma sekali, air cukup, makruh. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, hadza wudu'i wa wudu'u man qabli. Inilah wudu yang aku lakukan seperti wudunya orang-orang sebelum aku, kata Rasulullah, yakni para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Wal wajibatu, nomor keempat pertolongan itu, dia dalam hukum yang wajib, lil maridi indal ajzi, bagi orang yang sakit ketika posisi tidak mampu untuk berwudu. Kita punya orang tua dirawat di rumah sakit kan, itu jangan dikira nggak sembahyang, nggak bermasalah. Pokoknya orang selama dia masih hidup, ingatannya masih ada, kewajiban sholatnya nggak putus. Kalau saya di dalamnya diinfus, itu bagaimana saya wudunya? Sholat al-fusha, sholat semampu kita. Kalau kita mampunya bagian sebelah kiri kita basuh, yang kanan sebagian, ya nggak masalah. Upayakan sebisa mungkin. Yang penting kita sholat. Tapi kalau nggak ada kemungkinan kita melakukan bersuci, dan itu kewajiban sholat nggak gugur. Kita dalam posisi faqidut tahurain. Orang yang tidak punya kesempatan kita berwudu ataupun kita bertayamum karena posisi kita tidak mampu, maka nanti sholat kita sholat sholat kita semampu mungkin. Nah nanti kalau posisi kayak begini, selepas kita sehat, sholat kita diulang. Jadi ya Pak, itu bentuk-bentuk isti'adat, model-model pertolongan yang dalam hukum wajib sangat dianjurkan oleh agama. Paham ya Pak? Jadi kalau kita nih yang sehat, masih panjang umur, selagi bisa kita jalanin, ya jalanin aja sendiri. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ustaz, Bisa. ini tentang masalah kehususan tadi buat Rasulullah. Apa? Kehususan buat Rasulullah, kan Rasulullah boleh puasa nyambung. Terus kalau kita nih bulan Rajab harus berbanyak puasa, disambung dengan bulan Sya'ban, disambung lagi dengan bulan Ramadan, itu nggak ada putus, itu gimana Ustaz hukumnya? Ya, bagi orang yang punya kebiasaan puasa sunnah, mau itu puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Sya'ban, bahkan disambung Ramadan, ya itu nggak masalah. Kalau ada orang berkata, kalau udah beres nisfu Sya'ban nggak dianjurkan puasa, itu bagi orang yang tidak memiliki riwayat membiasakan puasa sunnah. Tapi kalau bagi orang yang punya riwayat puasa sunnah, maka dia dianjurkan berpuasa walaupun udah masuk bulan nisfu Sya'ban, nggak masalah. Meskipun besoknya puasa Ramadan, Ya, sekarang masih boleh puasa gitu. nggak masalah. Tapi anjuran ulama itu masuk dalam kategori Yaumusyak. Yaumusyak namanya. Yaumusyak itu hari di mana Ragu-ragu.
tidak ada sebuah keputusan hari yang kita jalanin ini udah Ramadan atau bukan. Maka cara yang lebih baik kita ikutin petunjuk, baiknya kita berpuasa. Ya Ustaz, baiknya kita nggak berpuasa supaya bisa membedakan antara puasa sunnah dan nanti datangnya bulan suci Ramadan. Walaupun ada riwayat yang berkata, ya nggak masalah kalau Ramadannya udah ditentukan. Ramadannya hari Ahad, Sabtunya berarti masih Sya'ban 29. Berarti Ramadannya hari Ahad, 1 Ramadan, ya nggak masalah. Kita ini yang nggak selesai penelusuran ru'yah dan hisab. Boleh semua menggunakan data dan keilmuan yang dimiliki masing-masing. Jadi ya Pak, lagi ya Pak. Tadi kan dijelasin kalau kita meletakkan air buat orang yang berwudu ya di tempat wudu di atas sebelah sana misalnya, kan hukumnya mubah. Sama nggak dengan misalkan tiba-tiba ada orang menumpang sholatnya, ibu-ibu kalau pas masih lama panjang masih jalan, ibu-ibu numpang sholat ini kan nggak bawa bukna tuh, kita dekatin bukna dengan musola dengan sejadahnya itu, maksudnya itu sama dengan mubah itu nggak hukum. Dia nggak bawa bukna nih, mau sembahyang gitu, mau sembahyang, mau sholat, kita kasih bukna, kita kasih sejadah, dekatkan artinya kan dekatkan, apakah masuk mubah itu? Ya itu namanya memfasilitasi. Jadi kan kalau buat masalah sekelas masjid mushola, hampir semua kan baik orang yang penduduk di sini ataupun pendatang yang cuma sekedar mampir, mereka mengetahui. Jadi ketika mereka datang kemari, yang mereka cari tempat duduk, kalau perempuan ya tempat mukena. Nah alangkah bagusnya juga kita sebagai orang yang ada di situ memberikan bantuan kepada mereka. Nggak masalah. Nggak termasuk mubah gitu. Nggak termasuk mubah bukan? Itu nggak kategori mubah, itu kategorinya murni menolong. Pahalanya ada. Lagi? Enggak, ini yang menarik yang keempat tadi, wajib bagi orang yang sakit ketika tidak mampu berwudu. Nah, ini yang tadi sudah sampaikan bahwa yang sakit itu masih bisa kontak, bicara, fisik masih bagus. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan orang yang sudah sakit sudah tak berdaya atau menjadi ICU, atau itu terus tanggung jawab siapa? Apakah nanti terus mengulang kembali atau bagaimana? Orang di ICU sadar? Di ICU sadar? Bisa ICU? Biasanya enggak. Ada. Masuk ruang ICU? Ada. Sadar? Ada. Ada yang sadar ada yang enggak. Kalau menurut kebiasaan, orang yang dimasukkan ke kamar ruang ICU apalagi dirawat itu rata-rata nggak sadar, kecuali orang yang baru pertama kali sakit dimasukin ke ruang ICU dia masih sadar. Tapi kalau ruang perawatnya dia berada di ICU biasanya tidak sadar. Maka itu masuk kategori zawal akal, kesadarannya hilang. Kalau orang kesadarannya hilang, kewajiban ibadah sholatnya pun hilang. Maka beruntung orang yang sadarnya hilang kita sholat. Kira-kira gitu. Ya. Nah artinya nanti ketika dia udah sadar dia wajib sholat. Begitu ya Pak? Jadi di rumah sakit kan model-model. Pokoknya selama dia masih sehat, kesadarannya ada, maka nggak ada gugur untuk meninggalkan ibadah sholat. Paham ya? Cukup?
Bisa lanjut? Cukup ya? Baik. Baik. Ini mengulang saya yang mengulang yang pesawat itu apakah sama halnya di rumah gitu ya? Saya pesawat kan kalau pesawat mungkin dengan air paling dengan saya gitu. Apakah sama aja dengan kayak di rumah gitu tembok? Ya, termasuk dia juga bisa. Gini, kalau kita murni di dalam mazhab kita Syafi'iyah itu bertayamum di pesawat nggak ada. Maka muktamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, siapapun orang yang berangkat umroh haji keluar negeri begitu jauh, yang nggak memungkinkan dia sholatnya di darat, mengharuskan sholatnya di udara, fasilitas dulu susah, tayamum nggak ada, itu yang dimaksud faqidut tahurain. Orang yang nggak memungkinkan dapat dua alat bersuci. Yang kedua, menentukan arah kiblatnya itu kacau, nggak tahu gitu. Arah kiblatnya di mana? Pilot kita bisikin, Pak beloknya nih, arah kiblat, dan nggak mungkin. Sama seperti kita sholat lagi di kereta kan sama. Nah itulah yang dimaksud ulama, sholat haitsu syaa, silakan sholat sebisa mungkin. Kalau kita memungkinkan sholat ada ruang sholatnya, silakan sholat. Tapi nggak memungkinkan kita cuma sholatnya duduk, ya sholat duduk. Semuanya kullu bisyarah. Angkat tangan bisa. Kalau rukuk ya rukuk tundukin dikit. I'tidal sami Allah. Sujud ya tundukin lebih tunduk lagi. Allahu Akbar. Duduk yang ada orang sujud Rabbik diri. Nah nanti sholat yang di pesawat itu kita pulang pas kita udah mendarat. Gitu ya Pak. Itu jelinya fikih. Saya dulu pernah rombongan umroh tahun 2017. Itu travelnya dari Jawa, kalau saya dari Bintaro. Itu transit di Dubai. Enggak, transit di Madinah. Kita ada sholat isya. Kata ini rombongan dari Jawa, Haji, kenapa sembahyang lagi? Kan di atas sudah sembahyang, gitu kira-kira. Daripada kita berdebat, saya bilang kita di atas faqidut tahurain. Kita nggak punya wudu, kita nggak punya tayamum, terlebih kita dalam keadaan hadas, ya kan? Tapi sholat kita faqidut tahurain. Sholat haitsu syaa, sholat sebisa kita. Nah itulah sholat yang kita laksanakan ketika di pesawat, namanya lihormati waktu sholat, untuk menghormati waktu sholat. Bapak tahu kenapa sampai secerdas ini para ulama ini menjelaskan tentang pentingnya ibadah sholat? Karena memang sholat itu istimewa, jangan diakal-akali. Cuma tiba celana kotor dikit itu kok sembahyang, celana gua kotor. Aduh, kayak seperti dosanya gede, biasanya gede. Cukup? Enggak lagi? Lanjut Ustaz? Ya. Lanjut? Coba? Dia ada. Ya, dia ada. Kalau adaan nggak ada. Karena adaan nggak ada. Adaannya itu kan ketika di pesawat. Maka kita akan dibawa itu i'adah. I'adah salat. Usolli fardhu isya arba'a raka'atin i'adatan. Karena sholatnya diulang. Kalau qadha sholatnya itu ditinggalkan. Ya, isyanya itu di pesawat kita karena ini sholat itu kita laksanakan. Sebagaimana Bapak, saya pernah jelaskan di sini, istri kita ini lagi demen-demennya jamaah.
tapi nggak kesempatan jamaah di musola. Kita bilang sama istri, mah kamu mau jamaah sama papa kan? Papa jamaah dulu di musola di Tihan Rumah jadi. Nanti kelar jamaah, papa pulang. Imamin kamu nih. Nah itu kita yang imamin di rumah, dia ada. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin i'adatan imaman lillahi. Salatnya diulang. Nah yang ada itu di musola. Gitu ya Pak? Cukup ya? Mudah-mudahan. Ada lagi cukup? Ya udah santai aja. Berarti dapat 2 ganjaran ya? Apa sih? Berarti dapat 2 ganjaran. Bude. Di sekolah sama di rumah. Bude. Iya. Jadi dan itu yang imamin sholat di rumah itu wajib niat imaman. Wajib. Kalau tadi sholat isya sunnah niat imaman. Dia imamin boleh imaman atau kagak imaman nggak masalah. Sholat berjamaahnya tetap sah. Tapi kalau kita imamin di rumah karena sholat yang kedua itu ada wajib imaman. Kalau seandainya kita nggak sholat, langsung kita jamaah di rumah. Iya, ada. Mana? Kita nggak sholat kita. Ya ada. Tapi imaman juga. Ya ada. Ya ada. Kan jadi ulang. Kalau sunnah ada yang ada. Apa sih? Sunnah ada yang ada. Sunnah di dalam Supaya kita membuat subuh. Kalau udah sholat berjamaah. ya, Saya ada. maka sunnah-sunnah yang tertentu yang menjadi sebuah kebiasaan itu ada di dalam Muqaddimah Al-Qur'aniyah, syaratnya Minhajul Qawi, terus di kitab At-Taqrir As-Sahidah. Kita punya kebiasaan duha rutin, tiba-tiba enggak duha, sunnah diqadha. Sunnah diqadha. Kita punya kebiasaan sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Datang kemari udah sholat subuh. Nanti kelar sembahyang subuh, sunnah mengqadha sholat sunnah subuh. Rawatib yang dibiasakan, sholat muakkadah yang dibiasakan, itu sunnah diqadha. Hatta sholat tahajud, sholat witir yang kita biasakan sunnah diqadha. Itu saja. Jadi ada sunnah, tidak ada yang ada. Tidak ada sunnah yang ada. Kalau sunnah yang ada, ya. Itu saja. Cukup ya. Mudah-mudahan manfaat, berkah buat kita semua. Dan ini ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Sholat Jumat, habis sholat Jumat, bangun lagi komat, sholat zuhur. Itu namanya apa ya? Ada apa? Nah, Ya, ada. kalau Kebiasaan itu, kebiasaan. ya, jadi gini, bab Jumat kita udah lewat ya. Jadi gini, Ini lagi jelas lagi. ketika syarat pertama mendirikan Jumat itu di satu wilayah harus ada satu Jumat. Nggak boleh ada Jumat yang lain dalam satu wilayah. Sumpah saya kemarin contohin Nurul Huda, titiknya cabai ilir wilayah Awas, ya dia bodoh yang boleh ngadirin sholat Jumat. Darul Mukhlisin nggak boleh, masjid-masjid yang Cipayung Mas nggak boleh, seumpama itu yang asrama polisi nggak boleh. Harusnya di situ, ya kan? Kalau ini masjid memang udah nggak menampung
jumlah jamaah karena populasi penduduk makin banyak, maka boleh mendirikan Jumat di satu tempat lain, bukan tempat lain. Satu tempat itu ada 2 Jumat, artinya satu wilayah ada 2 Jumat. Jadi Jumat yang kedua ini dia karena melihat di Jumat yang masjid pertama populasi penduduk sudah tidak menambah, maka boleh menunaikan ibadah Jumat. Nah, inilah yang dijadikan perselisihan para ulama, ya kan? Lalu bagaimana status Jumatnya? Dalam keterangan ta'addudul Jumu'ah, terbilangnya sholat Jumat dalam satu wilayah. Satu wilayah 5 masjid Jumatan. Nah, maka di dalam kitab Taqriratus Syadidah, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Kab beliau menjelaskan, disunnahkan untuk sholat zuhur bagi dalam satu wilayah mendirikan Jumat lebih dari 1. Bagaimana kalau misalkan selesai Jumatan dia kagak sembahyang Johor? Ya, tidak masalah. Tidak masalah, karena ini yang dipilih adalah ala wajhil ihtiyati, untuk kehati-hatian. Dan kalau di kitab ini keterangannya, yang azan pertama dia yang sah Jumatannya. Masjid yang lain Jumatnya kagak sah, ya kan? Kira-kira kayak begitu. Nah, maka kehati-hatian para ulama, ada sebagian wilayah kelar Jumatan langsung sholat Jumat. Lalu bagaimana kalau misalkan makmum kagak mau sholat Jumat? Ya kagak masalah. Ya kagak masalah. Sholatnya tetap sah. Begitu ya? Satu RW ada 2 Jumat, 2 masjid. Itu menurut cara yang kedua aja. Bagaimana kalau bareng? Bareng, karena waktunya Ya. Iya, ada itu. Ya. Satu RW tetap ada. Betul. Tapi jamaahnya tetap memenuhi syarat. Dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Jadi gini bisa. Ini silent kita. Sebenarnya saya kasih contoh, ini kan akibat daripada kurangnya komunikasi. Karena klaim masyarakat pada saat itu, di mana bikin masjid, di situ bikin Jumat. Itu kesalahannya. Di mana bikin masjid, di situ bikin Jumat. Padahal nggak begitu. Artinya bagi orang yang mau bikin masjid, tidak mesti bikin Jumat. Lalu kenapa dia bikin masjid? Bantu masyarakat dapat iktikaf, bantu jamaah dapat tahiyatul masjid. Itu kira-kira kayak begitu. Bantu jamaah mendapatkan pahala, ternyata jamaah di masjid lebih istimewa daripada jamaah di mushola. Paham ya? Tapi mengosongkan musola, fokus di masjid, itu pun bermasalah. Paham ya, Pak? Bukan maksud biro ya? Ya. Bukan termasuk masjid biro. Enggak. Bukan ya? Enggak. Saing-saingan. Enggak. Makanya kan sebenarnya nih kayak misalkan Ittihadul Muhajirin, dan makanya saya tanya,
ini sejarah awal tanahnya apa. Kalau orang tua dulu bahasanya cuma sekedar bagi, nggak ada ungkapan wakaf, dirubah masjid bisa, karena dari awalnya bapak kita dulu nggak ada ungkapan bahasa wakaf. Tapi kalau bapak kita dulu udah ungkapinnya, ini tanah gua wakafin buat musola, luasnya 400 meter, ya seumur hidup jadi musola, karena wakafnya atas nama musola. Tapi kalau kita ngomong, no tanah bapak ada 400 meter, lu pakai dah buat ibadah, gua kasih itu mah, silakan, gua wakafin itu tanah, terserah lu bikin apa, ya kan? Nah itu nggak masalah. Tahu-tahu kita bikin menjadi masjid. Nah ini yang harus dikasih pengertian semua orang tua. Enggak setiap masjid dibangun mesti dibikin jumatan, ya kan? Kan kalau kita masyarakat gampang rapuh, silaturahim gampang putus, berantemnya gampang, subuhnya pada pendek, berantemnya bisa sumur hidup. Kira-kira kayak begitu saya omongin. Tapi kalau misalkan sama toleransinya tinggi, kita berisi nama pengurus masjid semua. Mbak, kamu di pojokan benar Mbak, kita kan ada tanah, kita bikin masjid ya, doain biar lancar. Gak usah protes. Lagi saya juga bikin masjid bukan buat jumatan, saya buat membantu masyarakat bisa itikaf, ya kan? Kayak besok di Ramadan. Emang ada itikaf di musola, ya kan? Buat nungguin turun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan turun di musola, turun di masjid. Gitu kira-kira. Ini menggambarkan doa. Artinya, yaitulah sisi lemah musola. Musola ya buat orang head boleh, tapi kalau masjid kan tidak. Kira-kira gitu. Masjid tempat sujud, sholat tempat sholat, beda. Ya tadi teh jumatan. Itu istilah bahasa doang Ustaz. Istilah bahasa. Karena di daerah Sunda itu nggak ada musola, jadi masjid aja. Semua masjid. Masjid. Kebanyakan gitu. Ya. Nggak ada musola. Tapi ada musola. Ada musola. Langgar dulu kan langgar ya. Ya, itu kayak di Masjidil Haram di Madinah banyak masjid-masjid kecil disebutnya masjid. Nggak dibikin Jumat. Oh, intian rumah ini dibikin Jumatan. Kami di medsos kita tahu. Gitu. Jadi dia Al-Fatihah. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan kita dari Imam Barani yang membahas tentang pengertian daripada makhluk perubahan yang kita rasa pada malam hari ini. Bahasa kita cukup menarik, mungkin tahun depan kita akan berlanjut lagi karena bulan besok kita sedang makhluk. Dan menarik sekali pada pertemuan kali kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada malam ini mengandung arti yang besar di sisi Allah SWT dan kita paham semuanya. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebuah salam semuanya. Warahmatullahi kita sehat walafiat berkah ibu yang pada saat dismati muhammad wassalamu Al-Fatihah. Ya Rabbi. Wabana ya kari, wabana ya kari, wabana ya kari, khana wa abina wa amana wa la ta'alika wa syurika inna ya hayyu ya qayyum ya zakara al-Rahman nasalluka bihadil Fatihah wa bikawamadil Fatihah wa siril Fatihah wa bisyafatil Fatihah wa bimubtadil Fatihah Allahumma alihna ilman al-qawliya wa binaka wa nawayaka wa lil'amana mulka fa'iwadika Allahumma alihna binuril ilmi wa alihna binjurumatil jahil wa wahmi birahmatika ya Allah Allahumma alihna binuril وحفظ المرسلين وإحام الملائكة المكرمين اللهم اجعل من هذا جمع معلوما وتبركنا من حيث تبارك معصوما ولا تجعلنا معنا ولا تكشفنا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على
nabi ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.